Nah, dengan berjalannya itu kan uh, akan menambah uh, rasa percaya diri kita. Oh, ternyata orang suka ya gitu kan. Ternyata orang eh, ini juga ada yang pesen juga ya ini makanan saya gitu kan. Nah, itu. Jadi mengambil langkah yang pertama itu kadang memang sulit gitu. Tetapi ya itu tadi, tanpa tindakan semuanya hanyalah halusinasi. Semuanya adalah hanya impian saja. Tidak berubah menjadi suatu kenyataan, keberlimpahan yang nyata. Begitu. Jadi sekarang kita masuk ke pilar yang terakhir yang mengunci kekayaan Anda agar berkelanjutan ke lintas generasi, yaitu sistem. Perbedaan terbesar antara orang yang lelah secara finansial dengan orang yang merdeka secara finansial terletak pada apa yang mereka bangun. Orang di sisi kiri menjual waktu mereka secara linear demi penghasilan, ya, waktu terus-menerus bekerja. Sementara orang kaya di sisi kanan menggunakan waktu mereka bukan sekedar untuk mencari uang harian, melainkan untuk membangun sebuah sistem dan aset produktif. Begitu sistem itu selesai dibangun, sistem itulah yang akan bekerja menghasilkan kekayaan untuk mereka tanpa henti, bahkan saat mereka sedang tidur. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini, kalau misalnya sakit, penghasilan kan berhenti, terutama yang karyawan lepas gitu, atau yang misalnya pekerjaan kesehariannya, misalnya sebagai maaf tukang ojol misalnya begitu kan. Nah itu kan terhenti penghasilan hari itu gitu kan. Tetapi kalau misalnya uh, seorang yang memiliki uang lebih sedikit dan mulai menghasilkan gitu kan, mulai ada yang bisa disisihkan. Nah, itu orang kaya itu kan biasanya mereka uang itu menghasilkan saat tidur gitu loh. Sekarang tidak perlu kaya. Misalnya kita punya tabungan aja gitu kan. Tabungan itu kan ada bunganya gitu kan. Bunganya itu kan menghasilkan pada saat bapak dan ibu tidur gitu kan. Nah, itu yang membuat sistem. Jadi buat sistem yang uang itu dapat bekerja dengan sendirinya, yang kita tidak perlu untuk menghasilkan uang. Kalau bisa begitu. Jadi kalau kalau seperti sistem seperti ini adalah uang datang dengan mudah dan menyenangkan begitu kan. Tidak perlu bekerja keras. Jadi mindset yang bekerja keras tadi gitu kan harus diubah gitu kan. Nah, walaupun masih bekerja keras sekarang gitu, selalu katakan di dalam diri bahwa uang datang dengan mudah dan menyenangkan gitu. Karena itu perlahan akan mengubah bawah sadar. Jadi ini tadi perlunya kembali lagi perlunya kita membangun sistem terus-menerus. Jadi begitu sistem itu selesai dibangun, sistem itulah yang akan bekerja menghasilkan kekayaan untuk mereka tanpa henti. Nah, ini kalau misalnya sistem ini gitu kan, sistem ini bukan hanya untuk kekayaan ya. Sistem ini dalam kehidupan keseharian kita juga diperlukan ya gitu kan. Kalau ini kita dalam konteks keberlimpahan, tetapi dalam keseharian sistem itu juga bisa kita lakukan misalnya sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Sistem untuk membersihkan gitu kan, membersihkan rumah gitu kan. Nah, membersihkan rumah itu kita buat sistem agar itu tuh kita tidak menghabiskan waktu terlalu banyak. Kita buat sedemikian dengan jadwal rutin misalnya. Nah, dengan jadwal rutin itu akan terbiasa. Kita tidak usah berpikir lagi, kita mesti ngapain, kita mesti ini. Semuanya udah otomatis. Misalnya hari Senin uh, mencuci baju warna putih atau spray begitu kan. Hari Selasa mencuci apa gitu kan. Mungkin bisa jadi begitu gitu. Jadi tidak usah setiap hari mencuci misalnya begitu kan. Nah, itu tetapi rumah tangga masing-masing berbeda, tetapi bisa disesuaikan untuk masing-masing rumah tangga. Jadi sistem itu akan membantu para ibu rumah tangga atau misalnya untuk karyawan dibuat sistem juga untuk bekerjanya. Jadi sistemnya itu berupa blok-blok gitu kan, blok-blok. Jadi sistem itu diperlukan dalam segala hal.
dalam kehidupan kita gitu. Jadi bekerja dengan blok-blok itu akan menghemat waktu kita. Misalnya menjawab email itu kan ada sistem, saya lupa sistemnya sebut apa. Menjawab email satu blok 1 jam atau 2 jam, kemudian apalagi membuat presentasi berapa blok berapa jam misalnya begitu. Nah itu dengan demikian pekerjaan akan lebih efisien, lebih menghemat waktu dan lebih cepat dilakukan lebih cepat. Nah kemudian bagaimana cara sistem melipat gandakan hasil Anda? Melalui hukum mekanika legendaris yang disebut leverage atau daya ungkit, ilmuwan Yunani kuno Archimedes pernah berkata, "Berikan saya tempat untuk berdiri dan tuas pengungkit yang cukup panjang, maka saya bisa menggerakkan dunia." Dalam sistem menciptakan leverage, jika Anda hanya mengandalkan tenaga sendiri, hasil yang didapat akan minimal dan waktu Anda akan terbuang. Namun dengan memanfaatkan 4 pilar daya ungkit yang ada, misalnya dalam hal ini adalah ini tadi SOP dan proses terstruktur untuk standarisasi kerja gitu kan. Tadi kan saya sebutkan bisa jadi melalui ini tadi, melalui sistem apa yang kita bisa lakukan. Misalnya membuat surat itu begini, misalnya atau menata meja itu caranya begini gitu kan. Itu dibuat secara teratur untuk standarisasi. Dan ini bisa juga untuk keluarga ya, yang seperti telah saya sebutkan. Karena dengan melakukan untuk keluarga itu kita belajar juga untuk ke depannya, untuk ke semuanya gitu loh. Untuk anak-anak belajar untuk eh, ke lingkungan yang lebih besar. Kemudian juga tim dan delegasi yang efektif untuk melipat gandakan produktivitas gitu kan. Nah, dalam keluarga juga kita harus delegasikan gitu. Kalau misalnya kita tidak apa namanya cuci piring bisa kepada anak-anak, mungkin kita tidak cukup waktu kan untuk melakukan semuanya kan gitu loh. Untuk seorang ibu tidak cukup waktu untuk melakukan semuanya. Jadi ada didelegasikan kepada misalnya anak-anak gitu kan ada atau ART kalau misalnya ada yang memiliki ART begitu kan. Kemudian gunakan juga teknologi otomasi untuk memotong waktu proses. Jadi kalau dalam keluarga ini bisa dibuat jadwal harian. Oke, misalnya di keluarga semua hari Sabtu dari jam 6 sampai jam 8 membersihkan rumah semuanya gitu kan. Nah, itu kan bisa aja semuanya dilakukan. Dari jam 5 jam 6 kan ada berdoa, kemudian ada mungkin jalan pagi gitu kan. Tapi jam 6 atau jam 7 gitu kan, ya terus bisa mulai membersihkan rumah, semuanya membersihkan rumah gitu kan. Nah, itu kan dalam kalau seluruh anggota keluarga misalnya 4 orang, itu kan cepat sekali begitu kan. Membersihkan lantai, membersihkan jendela, semuanya dilakukan bersama-sama. Nah, dengan demikian menghemat banyak waktu dan waktu yang tersisa itu bisa dilakukan untuk melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Nah, itu ini dapat diaplikasikan dalam berbagai hal, termasuk misalnya memiliki toko. Memiliki toko bisa aja dibuat sistem gitu kan. Oh, hari ini misalnya periksa barangnya, hari Selasa misalnya debu-debu misalnya atau bekerja membersihkan toko misalnya begitu. Nah, itu dibuat sistematis menurut kebutuhan masing-masing. Kemudian aset kapital dan investasi untuk pertumbuhan dana. Dengan adanya waktu luang dalam keluarga, waktu dapat dipergunakan untuk tadi seperti misalnya berkarya misalnya atau komunitas berkarya untuk melakukan pelayanan misalnya begitu. Jadi, Anda dapat mengangkat beban finansial besar menuju hasil yang sukses dengan usaha minimal dan waktu efisien. Sistem adalah kunci kebebasan finansial sejati, gitu kan. Jadi, sistem itu harus dibagi. Jadi, kalau untuk keuangan, gitu kan, misalnya, gitu, Anda tidak perlu misalnya
oh uang ini kemana gitu. Kalau uangnya misalnya sudah cukup gitu kan, oh begitu ada menerima uang, misalnya minggu pertama menerima gaji minggu ini gitu kan, nah itu uang itu perginya kemana, di otomat dibuat ini aja gitu kan, langsung. Kalau misalnya bisa didebit langsung, jadi punya dua account, account yang satu adalah account untuk harian, account satunya adalah account untuk tabungan. Jadi ini account yang tabungan, jangan diintip-intip begitu. Kalau account yang untuk ini tadi harian itu yang kita periksa. Nah, itu bisa diotomatisasi. Dan kemudian untuk tabungan itu bisa diinvestasikan juga kemana? Misalnya ke kebutuhan, misalnya tabungan atau untuk emas atau untuk saham, misalnya begitu. Nah, itu otomatisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah studi kasus pilar 5, sistem menciptakan leverage. Mari kita uji kekuatan sistem pada ketiga kasus ya. Jadi kasus dokter, seorang dokter spesialis yang sangat hebat hanya memperoleh uang saat dia membuka praktek secara fisik. Ketika dia sakit atau pergi berlibur, pendapatannya langsung berhenti total. Keahliannya luar biasa, tapi dia belum memiliki sistem yang bekerja mandiri. Kemudian untuk contoh kedua adalah pemilik toko pertama harus hadir di toko setiap hari karena semua keputusan harus menunggu tanda tangannya. Saat dia liburan seminggu, penjualan langsung drop. Pemilik bisnis kedua membangun SOP, melatih tim, mendelegasikan wewenang, dan memantau melalui dashboard digital. Bisnisnya tetap berjalan dan profit bahkan saat dia sedang pergi ke luar negeri. Jadi kalau misalnya ini tadi yang pertama, dokter tutup ya tutup gitu. Tetapi kalau beliau ini menginvestasikan uang, dapat memiliki atau bekerja sama, kalau beliau belum memiliki cukup uang, mungkin bekerja sama dengan orang lain gitu kan, untuk membuka klinik ini kan. Nah, klinik ini akan terus berjalan walaupun dia misalnya sakit, dia masih mendapatkan penghasilan dari klinik ini tadi begitu. Nah, kalau yang bisnis ini kan tadi yang pertama dia bekerja sendiri kan. Dia buka pintu segala macam semua ditandatangani gitu kan. Tetapi kalau untuk yang toko kedua tadi mendelegasikan kepada orang. Jadi dia tidak perlu ada di sana gitu kan. Uang itu tetap tetap aja ada begitu. Nah, itu ada pemasukan, masih toko tetap berjalan tanpa dia begitu. Nah, kemudian untuk kasus investor, dua orang memiliki gaji dua digit yang sama besar. Orang pertama menghabiskan uangnya untuk membeli mobil mewah dan gaya hidup konsumtif. Jadi itu menambah liabilitas ya, gitu. Kemudian yang orang kedua secara konsisten menyisihkan 20% gajinya untuk membeli aset produktif seperti saham, blue chip, obligasi, dan reksadana. 10 tahun kemudian pendapatan aktif mereka mungkin masih sama, tapi pendapatan pasif dari mesin aset orang kedua sudah mampu membiayai seluruh hidupnya tanpa dia perlu bekerja lagi. Jadi kalau dalam investor yang pertama gitu kan, ini yang gaya-gaya konsumtif ya, banyak banyak yang sekarang dan banyak saya lihat, uh, mohon maaf di di generasi muda gitu kan, itu yang ini tadi konsumtif gitu. Begitu mendapatkan ada uang begitu langsung belanja begitu kan. Nah, atau bergaya mewah atau keluar makan atau ngopi setiap hari misalnya begitu. Tetapi orang yang berkesadaran itu tadi uh, mungkin untuk uang untuk kopinya disimpan. Jadi tidak di ini tadi tidak dibelikan kopi tetapi disimpan begitu, disimpan atau diinvestasikan gitu kan. Jadi uang kopi misalnya kopi berapa gitu di sini $5, $5 satu hari. Satu hari 5 hari udah 25 hari. Misalnya $25 begitu kan. Nah, itu kan
makin lama makin berakumulasi, makin terus bertambah gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai pada puncak rangkuman besar uh, hari ini gitu. Jadi, ini adalah matriks 5 pilar Alchemy of Wealth yang menyatukan semua potongan puzzle yang sudah kita bahas. Mindset yang benar membuang gembok money block dan memperbesar wadah rezeki Anda. Energi yang tinggi melalui jantung koheren memancarkan frekuensi daya tarik kelimpahan, bukan penolakan. Kesadaran yang matang menjaga Anda tetap terjaga dari mode autopilot, memberikan jeda objektif saat menghadapi badai finansial. Tindakan mengkonversi potensi batin menjadi nilai yang nyata, yang memecahkan masalah pasar dengan eksekusi yang cepat, gitu kan. Sistem adalah mengunci hasil kerja Anda melalui daya ungkit leverage sehingga aset Anda terus bertumbuh secara otomatis. Kelima pilar ini adalah satu kesatuan simfoni. Anda tidak bisa hanya memilih satu dan mengabaikan yang lain. Ketika Anda menyelaraskan kelimanya, Anda bertransformasi menjadi seorang alkemis sejati di mana uang, kedamaian, dan kelimpahan yang akan berbalik arah untuk mengejar dan menemukan jalan pulang ke pelukan Anda. Pengetahuan tanpa tindakan nyata hanya akan menjadi tumpukan sampah di kepala. Oleh karena itu, silakan melakukan 5 tantangan. Tantangan pertama awareness. Nah, jadi besok ini silakan memilih hanya satu tantangan saja ya, gitu. Besok matikan ponsel Anda selama 1 jam saat beraktivitas. Amati keluhan orang sekitar dan tulis satu ide solusi bisnis dari keluhan itu. Kemudian tantangan kedua, mindset. Tulis kalimat identitas finansial baru Anda di cermin. Baca dengan lantang setiap pagi selama 21 hari ke depan sebelum membuka media sosial. Tantangan ketiga adalah energi. Selama 14 hari ke depan, setiap kali Anda mentransfer uang atau membayar tagihan, berhentilah 5 detik, tarik nafas, lepaskan rasa takut dan berkati uang itu agar kembali kepada Anda dalam jumlah berlipat ganda dan dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian tantangan yang keempat adalah, jadi yang keempat dan lima ini adalah tantangan eksternal ya. Tantangan keempat adalah action, tindakan. Pilih satu ide bisnis atau keuangan yang selama ini Anda tunda karena alasan belum sempurna, gitu kan. Dan eksekusi versi kasarnya dalam waktu maksimal 72 jam dari sekarang. Jangan tunda lagi. Kemudian tantangan kelima, sistem. Bagi para pebisnis atau profesional, buat satu halaman SOP untuk mendelegasikan tugas teknis Anda minggu ini, gitu kan. Bagi para ibu rumah tangga dan investor, buat aplikasi bank malam ini, aktifkan auto debit investasi bila mungkin ya. Bila tidak mungkin, mungkin bisa dibuat apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk dibuat sistem. Jadi misalnya itu tadi sistem, oke, untuk pekerjaan rumah tangga saya akan membuat sistem seperti ini, gitu kan. Atau investor akan membuat sesuatu yang sistem yang memudahkan yang tidak perlu dipikirkan lagi. Misalnya itu tadi ada profit, dia langsung otomatis masuk sekian persen dimasukkan ke mana. Atau yang cukup ini tadi, yang cukup atau karyawan yang cukup pemasukannya bisa dimasukkan otomatis sekian persen ke dalam tabungan gitu. Jadi tanpa kita memikirkan dan itu sudah berjalan dengan sendirinya gitu kan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar pusaka. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih jauh
landasan ilmiah dan riset di balik materi kita hari ini. Ini adalah daftar pustakanya, jadi silakan dicari. Mungkin banyak, mungkin ada PDF-nya juga. Nah, sekarang Bapak dan Ibu rekan-rekan yang luar biasa, 1 jam ya telah berlalu. Eh, kita membawa masing-masing beban, cerita, dan impian masing-masing. Anda bukan lagi sebagai orang yang sama. Saat ini kita sudah membawa obor kesadaran yang baru. Jika Anda sudah siap untuk berhati menjadi budak dari uang dan siap bertransformasi menjadi alkemis kelimpahan yang memegang kendali atas takdir finansial Anda sendiri, gitu kan. Mari kita bersama-sama melakukan uh, sejenak afirmasi kepada kita sendiri. Kita rasakan detak dan getaran kehidupan jantung kita. Silakan letakkan tangan kanan Anda di dada sebelah kiri, tepat di atas jantung Anda. Hirup nafas dan hembuskan. Rasakan detak dan getaran kehidupannya. Mari kita sinkronkan pikiran dan jantung kita ke dalam frekuensi koheren tertinggi, frekuensi keberlimpahan. Hirup nafas dan hembuskan. Katakan, mulai hari ini, aku sadar penuh, aku layak menerima kelimpahan. Aku adalah magnet uang. Dan aku siap menciptakan nilai untuk dunia. Aku layak, aku aman, aku utuh. Hirup nafas, tahan sejenak, rasakan energinya di seluruh tubuh Anda. Dan hembuskan perlahan dengan senyum kemenangan yang terindah dari Anda. Baik, teman-teman. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sesi, saya membuka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian bila ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Oti. Wah, sangat menginspirasi dan apa namanya ya, membuka itu ya, membuka insight-insight dalam pemikiran saya nih hari ini. Mungkin ada sambil teman-teman yang mau bertanya, silakan ya. Sambil mungkin teman-teman mau bertanya, mungkin saya buka dengan pertanyaan dulu ya, gitu, Bu Oti ya. Monggo silahkan. Ya, jadi begini, Bu Oti. Banyak orang kan eh, ada yang apa namanya bilang bahwa ini semua energi berkelimpahan ini sebenarnya adalah energi yang datang, uang yang datang kepada kita juga adalah energi. Uang itu sendiri adalah energi gitu kan. Nah, tapi Betul. dalam kehidupan banyak orang tuh sering mengalami kan pasang surut begitu ya. Kadang mereka kalau kondisi lagi sedang di bawah gitu. Nah, bagaimana mereka bisa percaya bahwa eh, apa namanya keberlimpahan atau keberuntungan itu bisa datang sementara pikiran mereka itu dalam tekanan dalam situasi yang eh, tidak nyaman gitu ya dan mungkin dengan masalah-masalah yang banyak yang datang gitu. Nah, kira-kira gimana tuh solusinya Bu Ati? Jadi kembali lagi pada
tadi slide ada slide yang mengatakan bahwa jantung kita adalah magnet kita gitu. Hmm. Jadi pada saat kita dalam kekurangan dan kita melihat kekurangan itu terus-menerus gitu kan. Nah, itu yang akan menjadi itu yang akan terjadi begitu. Tetapi bila kita membebaskan pikiran kita atau kita memandang sebagai sesuatu itu sebuah pengalaman gitu kan. Nah, itu akan menjadi lebih baik. Jadi sesuatu kejadian itu adalah untuk kita pahami gitu kan. Pelajarannya apa di balik ini? Seperti misalnya orang, tadi saya katakan orang marah-marah. Oke, kalau kita tadi tentang keberlimpahan, misalnya kekurangan terus-menerus gitu. Bagaimana nih Bu Oti ceritanya suruh apa tenang-tenang aja gimana? Nggak bisa bayar apa bulanan buat beli beras nggak cukup gimana sih gitu kan. Nah, itu bisa kita itu bagaimanapun kita ada yang kita syukuri kan gitu loh. Nah, yang disyukuri itu sekecil apa itu apa? Misalnya, oke, nafas. Itu paling mudah. Kita syukuri nafas kita. Oh, saya masih bernafas hari ini. Terima kasih Tuhan. Nah, itu sudah membawa ke energi rasa syukur, gitu kan. Oh, saya masih ada keluarga yang mendampingi, misalnya. Tapi kalau misalnya nggak ada keluarga, nggak ada ini, tapi kan masih tetap ada nafas, gitu kan. Ada nafas, ada tubuh, gitu kan. Ada tubuh, ada mata bisa melihat, ada telinga, ada rambut, gitu kan. Itu kan selalu ada yang kita syukuri. Nah, kita harus harus dapat untuk tadi responnya 3 detik tadi. Kembali lagi berkesadaran. Kita lihat yang bagus-bagusnya aja gitu loh. Kita lihat bahwa uh, ada yang kita syukuri. Jadi itu frekuensi itu harus harus selalu frekuensi kita. Baik kalau misalnya tidak bisa masih merasa sedih gitu kan. Itu semuanya itu energi. Pengalaman yang sedih dimarahin orang, kekurangan itu semuanya energi. Kita lepaskan. Kita lepaskan. Caranya mudah sekali kok. Caranya mudah sekali. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini sebuah trik ya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau saya suka membayangkan tangan Tuhan di depan saya. Tangan Tuhan di depan saya lepaskan. Tuhan, aku lepaskan semuanya. Hirup nafas. Bisa kita lakukan bersama-sama. Mungkin ada Bapak dan Ibu sekalian yang merasa kurang nyaman sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita hirup nafas, hembuskan. Kita lakukan 3 kali. Hirup nafas, hembuskan. Hirup nafas, hembuskan. Kita bayangkan tangan Tuhan, tangan Allah ada di depan kita. Kita niatkan, ya Allah, ya Tuhan, aku serahkan semuanya yang kurang nyaman di dalam diriku. Aku serahkan semua beban, semua kecemasan, semua energi negatif dari zona merah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bayangkan tangan Tuhan itu bekerja seperti vakum cleaner, menyerap semuanya. Tarik nafas, hembuskan. Dan bayangkan tangan Tuhan meluruhkan semuanya menjadi serbuk-serbuk energi netral dan kemudian menjadi serbuk-serbuk keberlimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Bagaimana? Ada yang dirasakan? Gimana Pak Hari? Iya, terasa apa nyaman begitu ya, lega begitu ya. Iya, iya. Iya.
Jadi seperti itu. Itu dengan melepaskan itu, rasa panik akan keuangan, rasa ini untuk apa saja, untuk emosi juga bisa, untuk penyakit juga bisa. Sakit bahu, sakit apa, itu juga bisa semuanya. Hanya seperti itu Hmm. gitu loh. Jadi ini tadi kalau Pak Ari mengatakan bahwa bagaimana bisa kita serahkan gitu kan.